Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, hari ini hari Rabu, sama-sama kita berdoa ya, mudah-mudahan gelombang 45 segera diumumkan. Dan saya sudah cek dashboard prakerja, akun saya maksudnya, itu sudah berubah ya dalam proses gitu. Jadi kalau misalkan kemarin kan dalam seleksi, sekarang sudah dalam proses, sedang proses, itu berarti sudah mendekati ke tahap untuk pengumuman ya teman-teman. Sebelum kita cek dashboardnya, saya mau cek di Facebook dulu. Di prakerja itu ada updatean ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita cek. Halo sob, mau cerita nih, ada hal menarik yang rasanya perlu dibahas. Nah, ini ya teman-teman. Tapi kebetulan lagi lihat-lihat ada PMO prakerja itu teman-teman, sedang cek di YouTube juga ya. Banyak yang membahas tentang prakerja. Nah, ini menemukan satu video tentang updatean pengumuman lulus prakerja gelombang 45 kenapa bisa lama. Nah, ini ditemukan di channel Heru Agustian teman-teman. Mungkin setiap channel pembahasannya baik ya teman-teman tentang kartu pekerja, tapi ada mungkin mereka ada sedikit kesalahan penyampaian, mungkin sedikit ya semangat menggebu-gebu mungkin ya, tapi yang jelas yang disampaikan mungkin baik gitu ya. Tapi yang jelas teman-teman, setiap melihat channel manapun yang membahas tentang prakerja, saran saya untuk menyaring ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik diterima gitu, karena yang disampaikan mungkin itu tidak sepenuhnya benar gitu ya. Tapi makanya saya menyampaikan pun itu tidak tidak berani untuk menyampaikan pasti gitu ya, karena bukan seperti itu pernyataan dari prakerjanya gitu. Makanya saya sebut teman-teman, kenapa pengumuman lama, karena memang skemanya berubah ya teman-teman. Untuk yang pembukaan saja kemarin kan skemanya berubah ya, biasanya bukannya hari kemarin bukannya hari Minggu biasanya kan, tetapi berubah hari Senin. Itu tergantung mereka teman-teman, gak bisa kita paksain, karena setiap tahun pun berubah skema mereka, senang-senang mereka, karena mereka yang punya sistem kan. Mungkin ada yang mereka kerjakan, mungkin ada yang mereka perbaharui. Maka itu yang teman-teman harus pahami. Gelombang lama, buka tutup pengumuman lolos itu pun bukan jadi masalah sebenarnya teman-teman. Maksud saya gini, kenapa di luar sana banyak yang kok lama mungkin mereka nggak ada kerjaan yang fokus ya, maka akhirnya fokusnya ke prakerja saja. Tapi buat teman-teman yang kerjanya ada kerjaan fokus yang di luar, di lain gitu, prakerja ini hanya sementara ini buat tambah skill. Nah, nanti kalau memang dapat ilmu sini ya dikembangkan, ya nggak akan fokus ke prakerja. Jadi maka teman-teman semuanya jangan salah fokus, saya bilang fokuslah pada hal utama teman-teman ya, karena prakerja ini kan seleksi ya teman-teman, transparan. Jadi teman-teman harus sabar saja, kalau nggak lulus ya tinggal ikut, kalau lama pengumumannya ya sabar saja gitu, memang sistemnya seperti itu. Nah, dalam PMO prakerja melihat kemarin video ini sangat bagus ya teman-teman pembahasannya, tapi juga ada satu video yang dibahas PMO prakerja, ada suatu info yang tidak sesuai yang disampaikan gitu, seperti ini. Dengan tegas kami sampaikan itu bukan pernyataan resmi dari kami atau melalui akun Instagram resmi Kartu Pekerja Sob. Nah, yang ini ya, untuk yang sudah gagal 15 kali, yang itu ya teman-teman. Ada gelombang sebelumnya kami pastikan bahwa untuk gelombang 5 kami jamin berhasil untuk mengikuti gelombang 46 maksudnya. Nah, itu kan mungkin akun IG bohongan ya teman-teman dari pekerja ini, dibahas lagi teman-teman nih. Nah, coba bandingkan sama komen yang ini, adalah komen asli nih. Buat yang bertanya soal pengumuman, ditunggu ya sob. Saat ini masih dalam prosesnya. Ukuran font dan line tulisan rapi sejajar. Sementara kalau yang ini teman-teman, ukuran huruf, nama, akun, dan komen tidak seragam, tulisan tidak sejajar. Yang ini kelihatannya editan. Nah, diedit teman-teman maksudnya. Nggak tahu ya diedit sama yang buat video ini atau siapa gitu ya. Nah, seperti ini. Kadang-kadang teman-teman satu channel itu untuk membomkan channel itu membuat ulah ya, maksudnya heboh gitu. Nah, ini salah satunya, nggak tahu ya teman-teman. Ini mungkin diedit gitu nih. Makanya nih, hati-hati dalam menerima dan menyebarluaskan informasi. Pastikan informasi yang kamu sebarkan adalah informasi valid. Cari tahu informasi yang langsung dari sumbernya, dari PMO Kartu Pekerja ya teman-teman. Makanya saya selalu informasikan lewat
resmi medsosnya mereka gitu kan, Facebook sama IG ya. Jangan menyebarkan informasi palsu, bisa kena undang-undang ITE loh. Nah ini diingatkan ya Heru Agustian ya. Pas saya cek di videonya sudah dihapus ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya hati-hati ya. Kadang satu channel pun untuk membomkan channelnya itu membuat ulah seperti itu gitu. Tapi ya itulah sayangnya ya teman-teman. Jadi informasinya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa cek aja juga di channelnya Heru Agustian, mungkin ada beberapa yang bermanfaat gitu ya. Baik teman-teman, kita cek sama-sama untuk di dashboardnya prakerja itu, di akun salah satu saya buka dulu. Kita cek sama-sama teman-teman, dashboard sekarang sudah berubah ya. Kalau kemarin kan dalam proses seleksi, nah sekarang ini sudah ke tahap sedang proses, berarti sudah mendekati untuk pengumuman ya teman-teman. Kita nggak tahu teman-teman pengumumannya kapan. Nah tapi yang berubah-ubah kan dalam proses seleksi. Barusan saya cek tadi sedang proses, nah berubah-ubah. Berubah-ubah ya teman-teman. Kalau sedang proses itu seharusnya sudah sebentar lagi ya. Yang jelas gini teman-teman, kita tidak tahu kenapa lama. Yang jelas mungkin ya kalau saya ya, kalau dia mau kembali ke skema berikutnya, berarti pengumumannya hari Jumat. Ini hari Rabu, masih 2 hari ya teman-teman. Kalaupun misalkan pengumuman hari ini ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalkan apakah skema untuk pengumumannya ini kembali ke awal, berarti itu hari Jumat gitu ya teman-teman. Ini kan hanya dugaan ya teman-teman, bukan pasti gitu. Jadi kalau misalkan ya nggak masalah ya teman-teman, pengumumannya kapan, lebih cepat lebih bagus, lama pun nggak kita bisa paksain. Karena bukan ranahnya kita hanya menerima. Mereka yang kerjain teman-teman. Mungkin mereka itu ada yang dikerjakan, ada diperbarui, mungkin ada yang sistemnya lebih baik nanti lagi gitu. Jadi teman-teman sabar saja, jangan mengeluh ya. Apakah ini yang terakhir? Enggak teman-teman, kan sudah dijelaskan program Kartu Prakerja akan lanjut 2023. Cuman skemanya berubah. Sudah saya bahas juga kan, di searching aja di Google. 2023 itu sudah dianggarkan. Cuman penerimanya cuman berapa kemarinnya? 300 ya 300-an. Ya 300.000 per tahun. Berarti kan sedikit lagi orangnya kan, karena program Kartu Prakerja ini kan bukan untuk orang yang tidak mampu, bukan. Hanya ini buat orang yang mau diberikan skill, penambahan skill. Makanya penerimaannya dikurangin, karena bantuan sosial yang ke ranah yang tidak mampu itu sudah banyak kan, ada BLT, PKH, banyak sekali. Ada, karena pengalihan subsidi ini sekarang dialihkan ke bantuan itu ya, karena lebih berguna mungkin. Baik teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya tetap sabar, menunggu, karena kita cek juga di update prakerja 2022 ini grup salah satu yang saya suka buka juga ya teman-teman, karena nih masih sedang proses ya memang ya teman-teman, berubah-ubah. Tadi juga saya sudah cek. Jadi buat teman-teman semuanya jangan salah fokus ya maksud saya. Kemudian persiapkan ya teman-teman untuk pelatihannya. Makanya teman-teman kalau lolos nanti jangan sampai disia-siakan manfaat kartu prakerja yang teman-teman dapat, karena di luar sana banyak orang yang mau mendapatkannya. Kalau sudah dapat, jangan hanya fokus ke yang penting beli pelatihan asal keluar insentifnya, jangan ya, rugi ya teman-teman. Belilah pelatihan sesuai yang diinginkan, yang bermanfaat ke depannya gitu maksud saya. Kalau teman-teman seorang ibu-ibu nggak ada kerjaan di rumah, hanya merawat anak misalkan, coba sekarang berubah. Kayaknya saya mau belajar berkarya dari rumah. Apa contohnya? Buat kue. Berarti beli pelatihan tentang cara membuat kue kan? Atau saya mau menanam nih, lebih canggih lagi. Nah beli pelatihan tentang hidroponik. Apalagi saya mau beli pelatihan tentang misalkan ibu-ibu yang karena sudah menikah tapi basicnya mengajar, sekarang sudah mengurus rumah tangga gitu ya. Nah beli pelatihan tentang mengajar lewat daring ya, lewat via online. Nah buat video misalkan, beli pelatihan tentang bagaimana cara membuat video pengajaran yang di posting, dimasukkan lewat video nanti ya lewat satu laman gitu. Yang bisa banyak ya teman-teman ya.
berkarya dari rumah itu bisa sekali. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang banyak sekali komen di sini ya. Nih. Banyak sekali ya komennya. Ada berapa ini masih komen lama, sengaja nggak sebahas. Cuman yang sekarang banyak dibahas adalah kenapa gelombang lama diumumkan ya kelolosannya gitu. Ya seperti itu ya teman-teman, nggak ada jawaban yang pasti dari kami yang menginformasikan dari channel-channel YouTube ini. Apakah ini itu enggak ada ya teman-teman. Yang jelas pengumuman lama ini mungkin skemanya memang sedang berubah gitu. Jadi tetap sabar saja, tetap teman-teman telepon CS-nya pun jawabannya tetap sama, karena itu bukan ranahnya mereka menentukan kapan. Mereka pasti menyuruh teman-teman cek secara berkala akunnya gitu ya. Jadi tetap sabar. Yang teman saya persiapkan itu adalah ini, maka saya sering bahas. Persiapkan untuk e-walletnya Oppo, Gojek, Link itu dibuat. Jangan sampai sudah lolos baru mau buat, kelamaan nanti. Gara-gara nunggu kelolosan baru buat, tiba-tiba mau upgrade akun Dana gagal, ini akhirnya lama. Makanya buatnya dari sekarang, karena membuat akun e-wallet ini pun lumayan lama ya teman-teman, karena rame yang buat. Nah, kalau mau pakai rekening bank lebih baik lagi, nah rekening bank BCA atau BNI gitu ya teman-teman. List pelatihannya itu yang paling penting, list. Saldo 1 juta itu dimanfaatkan teman-teman, jangan nggak dimanfaatkan. Teman-teman kalau mau cek nanti kelolosannya bisa di IG-nya juga ya teman-teman, IG-nya Prakerja. Nah ini dibahas tadi ya teman-teman. Dan selalu ikutin update tentang Prakerja di medsosnya ya teman-teman. Contoh ini tentang informasi transparan dari Prakerja. Ya benar itu ya teman-teman, saya juga setuju, saya sangat setuju sekali. Nah kemudian apalagi banyak sekali teman-teman, kalau misalkan ada live dari PMO Prakerja tentang bahas apa, dari misalkan Bukalapak live dengan kartu Prakerja bahas tentang ini, kalau saran saya ikut, karena saya pernah ikut juga gitu. Seru ya teman-teman, dapat ilmu baru gitu. Makanya selalu update ya teman-teman, loncengnya ini diaktifkan semuanya seperti ini nih. Jadi kalau ada update apa-apa dari Prakerja, teman-teman bisa lihat. Nah ini yang saya bahas tadi ya, ini sudah dihapus ya teman-teman videonya ya. Kalau nggak dihapus nanti kena undang-undang dia gitu ya. Baik teman-teman, mungkin sekian videonya, semoga bermanfaat untuk informasinya. Ini tidak memuaskan sih ya, maksudnya bukan informasi tentang kapan gelombang 45 diumumkan. Yang jelas kita sama-sama menunggu. Teman-teman tetap fokus saja, tetap kerjaannya. Saya pun juga begitu. Ini saya sempat-sempatkan hanya buat video informasi agar teman-teman sedikit dicerahkan gitu ya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada informasi tentang kelolosan akan segera saya sampaikan. Saya selalu cek dashboard ya. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.